Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmarsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, Merangkap Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Saya mengajak Anda semua untuk menyimak informasi dan berita-berita terupdate di Expose Update. Jangan lupa setelah menyaksikan, like, share, komen, dan subscribe-nya. Salam dari Panama City. Pasca bentrokan antara tenaga kerja Indonesia versus TKA Tiongkok di lokasi PT GNI, Desa Punta, Kecamatan Peta Sial Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, situasi kini kembali normal dan kondusif. Bentrokan yang menewaskan satu warga negara Indonesia dan satu warga negara asing asal Tiongkok tersebut akhirnya mereda dan aktivitas kembali berjalan normal. Pasca kejadian itu, DPRD Morowali menggelar rapat dengar pendapat atau RDP pada hari Jumat 20 Januari 2023 dengan menghadirkan pihak PT GNI dan unsur Forkopimda Kabupaten Morowali Utara. RDP sempat diwarnai kemarahan sejumlah anggota DPRD Morowali Utara akibat ketidakhadiran Bupati Delis Julkar Sonhehi. Wakil Ketua 2 DPRD Morowali Utara Muhammad Safri menegaskan bahwa Bupati Morowali Utara seharusnya bisa hadir dalam RDP tersebut karena banyak hal-hal yang harus dijelaskan terkait kondisi PT GNI, termasuk soal insiden yang menewaskan 2 orang dan juga tuntutan para buruh serta masalah PAD. Safri mengatakan insiden yang terjadi di PT GNI beberapa waktu lalu merupakan akumulasi dari sejumlah masalah yang telah ada sebelumnya termasuk K3. Terkait adanya pernyataan-pernyataan yang beredar mengenai siapa dalang atau provokator dalam insiden di PT GNI, Safri dengan lantang menegaskan bahwa provokator sesungguhnya adalah pihak PT GNI sendiri karena tidak taat dengan peraturan perundang-undangan. Senada dengan Safri, warga Daeng Mamala dari fraksi Golkar, Helen dari fraksi Merah Putih, dan Yanto Bauli dari Partai Keadilan Sejahtera juga sangat menyayangkan ketidakhadiran Bupati dalam RDP. Yanto Bauli juga mempertanyakan soal penahanan terhadap terduga pelaku dalam insiden di PT GNI. Apakah hanya dari WNI atau ada juga WNA yang ikut ditahan? Ia meminta agar aparat hukum menerapkan perlakuan hukum yang sama terhadap para terduga pelaku, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Sementara Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto menjelaskan kronologi kejadian hingga terjadinya kerusuhan di lokasi PT GNI. Untuk pengamanan sendiri, ya, kita awalnya itu ada pengamanan mogok kerja, ya kan, sebanyak 109 awalnya itu bersama gabungan dari gaji yang ada di sana. Ya, itu awalnya ya. Nah, cuma kejadian ini bukan di luar, bukan di luar, karena masa yang mogok kerjanya ada di luar. Gitu. Kejadiannya ada di dalam. Nah, pada saat kita bagi dua untuk pengamanan pintu depan dan kami mencoba masuk ke dalam, kejadian yang malam, itulah masa yang dari luar dan teman-teman sudah sebanyak itu masuk ke dalam bentrok jenis Cina. Oke, nah bentuk menghalau masa itu apa yang kemarin sudah dilakukan, Pak? Untuk menghadangnya? Ya. Oke, saat kami bersama kawan-kawan Polri sama Satuan Brimob kita melakukan upaya pembubaran karena mereka sudah terjadi, ya, aku ketemu mereka sudah, dan mereka bisa berpisah, kami negosiasi permintaan dari TKI apa sudah kita mau, kemudian kita berhubungan lagi, kemudian kita dorong keluar dengan pasukan Brimob Pandadik mengamankan dari TKA dan dari TKI yang ada di dalam itu, seperti itu. Kemudian mereka mengatakan ke manajemen kita tidak ingin bekerja, kita ingin pulang. Akhirnya manajemen mengokekan kita kapan kembali, Mbak, keluar malam hari, ya, malam hari kita keluar sama juga di smelter 2 sudah kita antisipasi masih ada yang merokok, ya, benturan ya, yang saya kawal benturan, udah kami keluarkan. Kemudian ternyata karena ragu terjadi pengamanan terbagi dua, satu di dalam pintu keluar pos 4 itu jebol ternyata. Sedangkan perwakilan PT GNI Muknis mengatakan
Korban warga negara Indonesia yang meninggal dunia dalam kejadian tanggal 14 Januari 2023 atas nama M. Samsul dan Hermanto Silitonga yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kolonodale bukan merupakan karyawan PT KNI. Permasalahan itu yang terjadi soal K3, soal permasalahan gaji sama ini ada. Kalau permasalahan yang disuarakan ada dan sudah semua sebenarnya sudah ada dan ada jawabannya dan kami ada progresnya. Seperti mereka waktu itu ada tuntutan mengenai maksudnya mengenai debu atau apa, kami sudah berikan mereka masker, respirator, kacamata Google, laser dan ya intinya ya proses. Kami konstruksi proses. Ada yang menyampaikan kekurangan ini ya kami lengkapi dan kami sekarang berusaha terus untuk memperbaiki diri bagaimana GNI bisa berjalan dengan baik, GNI bisa lebih sempurna. Kita fokus di situ aja. Kami nggak mau ngomongin ke belakang, kami fokus ke depan. Bagaimana GNI ini bisa baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya fokus itu. Kami akan didampingi oleh para instansi yang berwenang untuk mengawal kami bagaimana GNI akan lebih sempurna, lebih baik dan lebih bermanfaat untuk semua. Oke, Pak, ini saya dalami soal penyebabnya itu ya, penyebab yang memicu bentrokan itu. Siap. Ini karena kita dari pegang fakta, Pak, investigasi. Saya ingin mendalami dulu pernyataan dari Pak Mufti tadi soal Pak Mufti menyebutkan bahwa ini bukan dari karyawan internal, tapi ini adalah oknum. Nah, ini apa Pak yang bisa dijelaskan soal oknum? Ada kecurigaan apa dari PTKNI? Ya, dari jumlah aja, jumlah orang aja. Jumlah orang karyawan kami ada 11.000, sedangkan bentrokan tersebut jumlahnya sangat kecil, mungkin 500-an, tapi saya nggak tahu pasti karena yang kita di lapangan tidak bisa menghitung yang pasti. Dan itu sebagian juga orang luar, artinya ini berapa persen saja dari karyawan. Dan setelah kejadian tersebut, yang kejadian buka tersebut, 1 hari kemudian kita sudah bekerja dengan normal, karyawan sudah bisa berinteraksi dengan normal, kita syukuri itu dan kita jaga bersama-sama. Dan saya mohon semua dari tim media juga bisa membantu kami untuk bagaimana ini tetap stabil, informasi-informasi tidak liar. Saudara sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan dan himbauan pemerintah. Pertama, pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut dan pemerintah mengajak kita untuk menyelesaikan dan mengakhiri peristiwa tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali ke kehidupan normal seperti biasa, karena pada saat ini, saat saya membacakan atau menyampaikan pernyataan dan himbauan ini, situasi di Morowali sudah kondusif. Selanjutnya, aparat bersama pemerintah daerah dan PT JNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi. Pemerintah sendiri setelah mempelajari latar belakang peristiwa yang terjadi tersebut, maka pemerintah menegaskan bahwa berdasar konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dengan perlakuan yang adil. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif. Sebaliknya, para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasinya dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pemerintah dengan ini menghimbau agar PT JNI bisa bersikap lebih terbuka sehingga pemerintah dapat mempunyai data tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaan pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di wilayah
Republik Indonesia. Kemudian, perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok pekerja. Dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.